Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Melani Ramadhani dari kelompok 3. Di sini saya akan mengucapkan soal nomor 2 untuk mata kuliah PTI, yaitu Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Di sini untuk soal nomor 2 adalah kita disuruh untuk membuat suatu program mencari nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata, median, modus dari 6 nilai yang diinput dari user, yaitu 6 nilai yang diinput dari saya sendiri. Langsung saja di sini saya akan mengerjakannya dalam eh, aplikasi Pascal. Yang pertama kita akan klik terlebih dahulu untuk perintahnya, yaitu menggunakan perintah matematika. Use matematika, kemudian kita ketik titik koma. Jadi di sini sedikit saya akan menjelaskan kenapa di akhir matematika ini kita ketik titik koma, karena ini merupakan suatu suatu rumus atau struktur yang ada pada Pascal. Jika tidak menggunakan titik koma, maka rumus pada Pascal ini tidak dapat dijalankan. Yang kedua, kita akan memasukkan nilai input variabelnya. Di sini saya akan menginput nilai variabelnya menggunakan huruf A, B, C, D, E, sampai F. Karena pada soal nomor 2 tadi, kita diminta untuk menginput 6 variabel. Jadi di sini ada 6, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Yang dimana A, B, C, dan F ini merupakan suatu bilangan real. Lalu kita tutup lagi menggunakan titik koma, enter. Kemudian kita akan memasukkan input perintahnya, yaitu kita akan mencari nilai maksimalnya, nilai tertinggi, nilai terendahnya, yaitu minimal, rata-ratanya, median, dan mode, yaitu modus. Yang dimana dia merupakan suatu bilangan real. Langsung saja kita akan memulai suatu program dengan menggunakan perintah begin. Kita ketik begin, lalu kita enter. Di sini saya akan langsung menuliskan suatu judulnya terlebih dahulu, yaitu menggunakan perintah write line. Saya akan menamakan dengan program start is untuk soal nomor 2. Kemudian kita tutup perintahnya, enter. Langsung saja kita input nilai A-nya menggunakan perintah write. Input nilai A sama dengan kemudian kita ketik perintah read, yang dimana tujuan dari perintah read ini adalah untuk membaca suatu yang untuk dijalankan dari perintah nilai A ini. Jadi tujuan dari read ini adalah untuk membaca suatu perintah yang kita inputkan dari nilai A ini. Ketik saja A, kemudian di koma, enter. Langsung saja kita ketik sampai dengan variabel F. Sama seperti tadi, write, lalu input,
Kita inputkan nilai A sampai F, kemudian kita akan menjalankan untuk suatu perintah mencari nilai tertingginya, yaitu max. Langsung saja kita tulis max. Untuk nilai maksimalnya yaitu kita ibaratkan nilai A terlebih dahulu, yang dimana max sama dengan A. Langsung saja kita enter. If Jadi di sini kita ibaratkan nilai maksimalnya adalah A. Jadi di suatu kondisi kondisi if-nya yaitu B lebih besar dari max. Jadi kita akan tukar nilai maksimalnya menjadi nggak A doang. Jadi bisa bisa nilai maksimalnya bisa ada di A, bisa ada di B, bisa ada di input C, D, E, dan F. Dengan menggunakan yang pertama kita ketik dulu, kita ibaratkan terlebih dahulu untuk nilai maksimalnya A. Jika kita ingin memindahkan suatu perintahnya untuk maksimalnya menjadi B, kita gunakan kondisi if, yaitu B lebih besar dari max, dan max sama dengan B. Jadi di sini untuk nilai maxnya sudah terpindah ke dalam input B. Selanjutnya kita akan ketik nilai maksimalnya dari A sampai F. Nah, jadi untuk suatu nilai maksimalnya bisa saja berada di nilai maksimal di input A, B, C, D, E, dan F. Selanjutnya kita akan mengetik suatu perintah untuk perintah mencari nilai terendahnya, yaitu nilai min, yang dimana kita ibaratkan nilai minnya, kita ibaratkan terlebih dahulu, yaitu nilai minimalnya adalah A. Karena kita sudah ibaratkan yang lagi minimalnya adalah A, jadi langsung saja kita gunakan kondisi if, yang dimana nilai minimalnya berada pada nilai apapun, yaitu ada di input A, B, C, D, E, maupun F. Yang dimana untuk menggunakan rumus nilai minimal adalah lebih kecil, yang dimana B lebih kecil dari nilai minimal. Di sini minimal kita ganti terlebih dahulu.
Dan misalkan minimalnya tadi kan A, jadi B lebih kecil dari nilai minimal A, jadi nilai minimalnya berada di B, yaitu di sini. Oh ya, di sini lupa saya ganti minimal. Yang dimana untuk kondisi nilai minimalnya bisa berada di A, B, C, D, dan E, yaitu B lebih kecil dari nilai minimal, jadi nilai minimalnya kita ubah ke dalam input B, dan seterusnya sampai ke F. Selanjutnya, untuk perintah selanjutnya kita disuruh mencari nilai rata-rata, yaitu kita gunakan rumus nilai rata-rata, yang dimana di sini kan nilai variabelnya kan ada 6 kan, A, B, C, dan E, jadi kita ketik saja A, B, C, D, E, F. Nah, untuk mencari nilai rata-rata, kita yaitu kita tambah A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E dan ditambah F, lalu kita bagi dengan jumlah input yang ada pada variabel di sini. Karena A sampai F itu ada 6 variabel, jadi kita bagi saja dengan 6, lalu kita tutup enter. For the next presentation, and the next sounds very good. And very much you can email the evolution and will be which breakout group you are in. And then in the breakout group, you will give it your job position. So the position and job will be given in the breakout group and not will only give you the motion and the breakout group you will be given. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan untuk suatu kondisi if yang dimana
kita dapat mengubah-ubahnya dalam inputnya. Misalnya di sini saya menggunakan perintah temp atau struktur temp, yang dimana fungsi ini adalah untuk menukar-nukarkan suatu nilai input yang ada pada program statistik ini, yang dimana misalnya kita tukar nilai. Yang pertama kan kita ada nilai A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E ditambah F itu lalu dibagi 6. Lalu kita bisa saja untuk menukar-nukar nilai inputnya, yang di misalnya nilai A-nya kan itu misalnya 70, nilai B-nya 80, lalu kita tukar nilai dua variabel tersebut, yang dimana nilai A-nya menjadi 80 dan nilai B-nya menjadi 70. Di sini contohnya misalnya nilai nilai input A kita tukar untuk nilai input B, jadi nilai A ini jadi nilai B, dan seterusnya sampai nilai F. Kemudian kita disuruh untuk mencari perintah nilai medianya, yaitu nilai tengah. Median sama dengan di sini nilai mediannya yaitu adalah C ditambah D dibagi 2. Kenapa bisa C ditambah D dibagi 2? Karena nilai mediannya yaitu kan di sini nilai variabelnya kan ada 6 kan? Ada A, B, C, D, dan F. Yang dimana nilai tengahnya kan ada di input C dan di input D. Jadi untuk mencari nilai tengahnya yaitu nilai C ini dan D ini kita jumlahkan lalu kita bagi dengan 2. Lalu dibagi 2, tapi di sini sudah diurutkan ya. Selanjutnya, kita disuruh untuk mencari nilai modusnya. Kita ibaratkan terlebih dahulu, misalnya nilai modusnya adalah 0. Kita ketik saja. Salah lah. For this round of the semifinal is it also believes that artificial intelligence is making a higher but less human. This is the motion for this round. Are there any questions for this motion? I repeat, are there any questions for this motion? Okay. If there are no questions, we'll proceed to the round. Tapi simulasi. Coba deh. Komen-komen kita bagi maju. If we're bringing up, we come out some fun. We have some another definition as the here, and then we have red. Bring for two, but you have still now, and sana two. Mana dulu next. In we have salsa eliminating variability as as a indicator, and we have invisible step one mga the and also going up. All participants can now join the breaking group. Position will be travel in the group. It's like improvement. Okay, you may now join. Why?
Aduh. Jadi, untuk perintah selanjutnya adalah kita disuruh untuk mencari nilai modusnya. Kita ibaratkan terlebih dahulu misalnya nilai modusnya yaitu A. Nilai modus ini adalah nilai yang sering muncul. Jadi, kita ibaratkan nilai modusnya berada di variabel A, yang dimana kita tulis terlebih dahulu kondisi if-nya, yang dimana A sama dengan B sampai A sama dengan F, yaitu modusnya nilai yang sering munculnya adalah nilai variabel A. Selanjutnya, jika modusnya yang muncul itu nilai B, kita gunakan kondisi if yang dimana kondisi dalam kondisi lagi, yang dimana B sama dengan C sampai B sama dengan F, yaitu nilai modus yang sering muncul yaitu berada di variabel B. Selanjutnya sampai dengan di mana nilai modusnya yang berada pada nilai variabel F. Selanjutnya kita akan masukkan nilai maksimalnya, nilai minimalnya, nilai rata-ratanya, nilai median, dan nilai modusnya. Kita ibaratkan terlebih dahulu semuanya adalah 0. Kita tulis perintahnya menggunakan perintah write-len. Kita ketik nilai maksimalnya sama dengan ibaratkan terlebih dahulu nilai maksimalnya yaitu 0 sama dengan 0, kemudian kita tutup perintahnya, tutup. Selanjutnya kita tulis perintah nilai minimalnya. Hmm,
Selanjutnya, semua perintah yang kita ketik di atas sudah selesai, kemudian kita tutup dengan menggunakan N titik. Lalu kita run. Kita jalankan. Nah, jadi langsung kita jalankan saja untuk mencari nilai maksimal, nilai minimal, nilai rata-ratanya, nilai mediannya, nilai modusnya, yang dimana kita input dengan 6 bilangan atau 6 variabel. Langsung saja di sini saya akan masukkan nilai yang pertama. Saya akan masukkan nilai 80, nilai pertama 80. Nah, untuk nilai kedua, ikut B-nya ya. Saya akan masukkan nilai 90. Lalu nilai variabel C-nya 70. Kemudian 80. Kemudian 100. Dan yang terakhir 90. Lalu kita enter saja, dan di sini semua perintah-perintah yang di atas akan terjalankan secara langsung. Di sini terdapat nilai maksimalnya yaitu 100, itu nilai minimalnya 70, nilai rata-ratanya 85, nilai mediannya, nilai tengahnya 85, nilai modusnya 80. Nah, jadi di sini sudah diurutkan, misalnya nilai mediannya kita urutkan terlebih dahulu, misalnya yaitu 70, 80, 80, 90, 90, dan 100. Jadi untuk nilai tengahnya kan tadi kan C dan D. Jadi untuk nilai tengahnya yaitu 80 dan 90. 80 ditambah 90 itu 170. Lalu kita bagi dengan 2 yaitu akan menghasilkan nilai mediannya 85. Jadi cukup di sini untuk penjelasan dari saya. Tugas soal nomor 2. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.